Halo Bu, saya Riyandi Putra Gangga akan menyampaikan tentang teknologi digital. Yang pertama, mari kita membahas tentang mengenal teknologi digital. Nomor 1, mengenal teknologi digital. Teknologi digital menjadi salah satu penentu dalam perkembangan kehidupan manusia. Banyak perubahan yang dihasilkan ketika teknologi telah berubah menjadi digital. Apa sebenarnya teknologi digital itu? Sebelum kita mempelajarinya, mari kita membahas tentang mempelajari teknologi digital tidak terlepas dari pembahasan mengenai teknologi. Apakah teknologi itu? Pertanyaannya, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian yang lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Contoh teknologi yang ada dalam kehidupan manusia tentu sangat banyak dan beragam variasinya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh teknologi berikut ini. Yang pertama, seperti pisau merupakan teknologi yang mempermudah manusia memotong sesuatu. Selanjutnya, seperti sepeda, merupakan teknologi yang mempermudah manusia dalam pindah tempat atau berolahraga. Yang ketiga, televisi merupakan teknologi yang mempermudahkan manusia memperoleh informasi. Yang keempat, telepon genggam merupakan teknologi mempermudah manusia dalam berkomunikasi jarak jauh. Kompor merupakan teknologi yang mempermudah manusia dalam memasak. Itu contoh terakhir. Pengertian dari teknologi tentu dapat kalian pahami dengan mudah. Lalu pertanyaannya, apakah digital itu? Kata digital berasal dari kata digitus, bahasa Yunani. Kata digital berasal dari kata digitus, bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Perlu diketahui, jumlah jemari manusia normal itu ada 10. 10 terdiri atas dua angka 1 dan 0. Dua angka ini, 1 dan 0, inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on dan off-nya, ya dan tidak. Dua angka ini disebut juga bilangan biner. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah menjadi kode dari sebuah sistem digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Saya Ramadhan Tribagus akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Riyandi Putra Gangga. Sistem digital yang menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai bit atau binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner. Contohnya, angka 10010 memiliki panjang 5 bit. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Pengertian bit ini sangat penting ketika ingin mempelajari tentang transmisi dan penyimpanan data secara digital. Penggunaan sistem digital dalam peralatan modern menunjukkan bahwa dalam alat tersebut menggunakan banyak perhitungan-perhitungan rumit biner yang ada dalam prosesornya. Dari banyak pengkodean 1 dan 0, mungkin hanya diperoleh satu hasil. Contohnya, ketika sebuah telepon genggam ini mengirimkan pesan. Satu kali tombol pesan ditekan, akan terjadi pengkodean dengan angka 1 dan 0 yang memerintahkan prosesor dari telepon genggam untuk mengirimkan pesan ke nomor tujuan. Coba bayangkan, jika telepon genggam melakukan banyak aksi dalam waktu bersamaan seperti menonton video, internet, dan mengirim pesan. Berapa juta kode yang harus diterjemahkan oleh prosesor? Contoh sederhana, sistem digital dapat kalian lihat pada lampu yang membentuk angka-angka tertentu. 2. Teknologi digital dalam proses transmisi data. Pembahasan mengenai teknologi digital telah disinggung secara singkat di bagian sebelumnya. Sekarang saatnya kita membahas mengenai teknologi digital dalam proses transmisi data. Pembahasan mengenai teknologi digital telah disinggung secara singkat di bagian sebelumnya. Sekarang saatnya kita membahas mengenai teknologi digital dalam proses transmisi data. Transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman, penerusan, pesan, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lain. Adapun data yaitu keterangan atau informasi dalam
pelbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, diam, gambar bergerak, tulisan, dan sebagainya. Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contoh, transmisi data yang paling sederhana yaitu ketika ada seseorang yang sedang mengajak bercakap-cakap orang lain. Transmisi data secara digital yaitu proses data yang dilakukan oleh sistem digital. Transmisi yang dilakukan melalui peralatan yang menggunakan sistem pengkodean data secara digital biner. Apa saja peralatan yang melakukan transmisi data secara digital? Yaitu ada telepon seluler dan siaran televisi digital. Dan ada juga komputer yang terhubung ke jaringan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya sudah Makbar melanjutkan tugas tadi. Nah, 3. Teknologi digital dalam proses penyimpanan data. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Tulisan dan sebagainya. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data storage, merujuk kepada media penyimpanan massal. Bentuknya bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis, seperti halnya hard disk. Nah, untuk hard disk adalah cakram keras. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive HDD atau hard drive HD adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital, data yang tersimpan dalam HDD dan diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Sebuah hard disk berbentuk piringan magnetis. Reynold Johnson merupakan orang yang pertama kali membuat cakram keras. Hard disk pertama berukuran sangat besar, sekitar 0,6 meter. Komponen-komponen pokok yang menyusun sebuah hard disk dijelaskan sebagai berikut. Nah, 1. Ada spindle. Hard disk terdiri atas spindle yang menjadi pusat putaran dari kepingan-kepingan cakram magnetik menyimpan data. 2. Cakram magnetik atau magnetic disk. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk pelat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Hard disk yang pertama kali dibuat terdiri dari 50 piringan cakram magnetik dengan ukuran 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 1200 rpm. Ketiga, read write head. Read write head adalah pengambil data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu, head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik sehingga mengakibatkan keausan pada permukaan karena gesekan. Dan yang keempat, enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi sebuah bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. 5. Interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk memproses data dari head dan menghasilkan data siap dibaca oleh proses selanjutnya. 6. Tracks dan sektor. Tracks adalah bagian dari sepanjang keliling lingkaran dari luar sampai ke dalam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya di sini akan melanjutkan Raya tadi. Bagaimana cara kerja hard disk? Simaklah penjelasan berikut ini. Proses 1. Proses awal dalam penggunaan hard disk adalah mengakses hard disk untuk melihat dan menentukan lokasi informasi yang dibutuhkan yang ada di dalam ruang hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita jalankan, sistem operasi, sistem BIOS, dan juga driver-driver khusus dalam kurung tergantung pada aplikasi yang kita jalankan. Bekerja bersama-sama untuk menentukan bagian dari hard disk yang harus dibaca. 2. Hard disk akan bekerja dan memberikan informasi letak data atau informasi yang dibutuhkan, sampai kemudian menyatakan informasi yang ada di track sekian sektor sekianlah yang kita butuhkan. Pola penyajian informasi yang diberikan oleh hard disk biasanya mengikuti pola geometris. Pola geometris di sini adalah sebuah pola penyajian informasi yang menggunakan istilah silinder, track, dan sektor. Ketika informasi ditemukan, akan ada permintaan supaya mengirimkan informasi tersebut melalui interface hard disk untuk memberikan alamat yang tepat. Sektor berapa, track berapa, silinder mana. Dan setelah itu informasi atau data pada sektor tersebut setiap dibaca. 3. Pengendali program yang ada pada hard disk akan mengecek untuk memastikan bahwa informasi yang diminta sudah tersedia pada internal buffer yang dimiliki oleh hard disk. Biasanya disebut cache atau buffer. Jika sudah tersedia,
Pengendali ini akan menyuplai informasi tersebut secara langsung tanpa harus melihat lagi ke permukaan plat itu karena seluruh informasi yang dibutuhkan sudah dihilang. Dapat dua. Yang pertama, panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan berjalan-jalan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penantau wireless ke sistem telepon landline tradisional. Yang kedua, panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan ini, panggilan akan dijalankan melalui jaringan landline kepada penantau wireless penerima, atau akan dijalankan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Yang C, panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dijalankan pada pusat pergerakan jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Yang ketiga, Indonesia dan teknologi seluler. Setelah membahas mengenai teknologi digital dalam telepon seluler, kita juga patut berbangga bahwa alat komunikasi berbasis digital itu juga diproduksi di Indonesia. Hal ini berdasarkan informasinya yang dari Kementerian Perindustrian bahwa beberapa produsen telepon seluler berkomitmen untuk membangun pabrik untuk produk-produknya. Untuk menambahkan referensi terkait materi ini, lakukan kegiatan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dari Irfan. C. Micro SD. Micro SD adalah kartu memori non volatil yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga micro SD yang lain terbagi menjadi SD-SC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB. Meskipun beberapa ada yang mencapai 4 GB, SDHC atau High Capacity memiliki kapasitas lebih dari 4 GB sampai 32 GB. Adapun SDXC atau Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Keberagaman kapasitas seringkali membuat kebingungan karena masing-masing protokol komunikasi sedikit berbeda. Selanjutnya D. Cloud Storage. Cloud storage atau dikenal dalam bahasa kaku komputasi awan adalah sebuah layanan penyimpanan data online yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet dan dapat diakses menggunakan berbagai platform. Contohnya OS X, iOS, Windows Mobile, Android, Linux, BlackBerry, Symbian, dan lain-lainnya. Komputasi awan menjadi babi di dunia IT beberapa tahun belakangan ini semenjak hadirnya Dropbox yang memperkenalkan fitur Desktop Sync Clients, yaitu proses sinkronisasi data secara otomatis melalui folder khusus Dropbox di dalam desktop. B. Teknologi telepon seluler. 1. Mengenal telepon seluler. Salah satu benda yang sangat akrab saat ini adalah ponsel atau telepon seluler. Hampir setiap orang mempunyai benda ini, baik bagi yang sekedar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan ke fungsi hiburan. Pada sebab ini, Anda akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan ponsel.